Justru di kita masuk ayeuna anu cicirihilan itu bisa dibayar satu kali tampil 40 juta. Nu seserian. Tapi nu serius. Aya guru honorer dibayar 300.000 di situ. Ustad oge aya, tapi ustad mah bager teh abios nanda abdi mah milarian berkah we. Bandung Lautan Api dirubah namanya menjadi Bandung Lautan Sampah. Jadi harus diolah sampah itu. Jadikan sampah itu tidak berfungsi sebagai sampah rubbish gitu di situ. Tapi sesuatu bagian dari kehidupan kita yang juga tidak bisa dilepaskan kalau tidak ada sampah kan gitu. Nah, kalau menghadapi seperti itu gunakan rasio. Gimana caranya? Harus diolah. Kenapa? Kalau orang Jepang itu demikian terampil, telaten, dia membuat mesin, orang di pengolahan sampah serasa dia tidak berada di tempat pengolahan sampah. Raresik we. Di situ. Di kita makan kamu nerunta TKBK. Saya dibawa ke tempat pengolahan sampah di Jepang, biasa-biasa saja di situ. Kemudian orang yang bekerja di situ dia tidak merasa menjadi sampah juga gitu di situ ya. Pikir oleh kita. Jadi kalau supaya bapak-bapak ibu-ibu semangat, teknologi itu kalau saya bahasakan ke bahasa Al-Quran adalah amal soleh. Begini ini kata Syekh Muhammad Abduh. Amal soleh itu terdiri dari 2 kalimat. Amalun solihun. Amalun itu pekerjaan yang diniatkan, direncanakan. Kalau pekerjaan yang tidak direncanakan namanya fi'lun. Bapak-bapak, ibu-ibu kesini semuanya ini direncanakan. Hujan gede oge ini, nggak ada masalah. Makanya hadir di sini. Makanya meskipun itu saya datang juga tadi Ustaz Yusuf, Bude, saya dari semalam pengajian di Garut itu Santolo ya. Dan saya mau lewat situ. Jadi hujan besar, ini di linglung gitu, di mana lieur saya di situ. Tapi kalau filun mah kieu da teu niat rek pengajian oge. Ngan eta dina speaker teh hayo we dicalukan di situ. Ya ya karunya nu nyalukan datang ke masjid situ. Karena memang tidak diniatkan, tidak direncanakan, maka tidak ada usaha untuk di situ. Ya. Nah, jadi amal soleh itu adalah amalun juga pakai katanya amalun, tuh amalun, jadi amal dipekerjakan. Solihun itu kebalikan dari fasidun. Kebalikannya. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan pada saat yang sama mencegah kejahatan, kemaksiatan itu solihun. Jadi kalau diringkaskan, amal soleh itu adalah amal yang diniatkan dengan ikhlas, direncanakan dengan baik, memberikan manfaat kepada dirinya, keluarga, masyarakat, umat, dan bangsa pada umumnya. Jadi yang namanya amal soleh itu 2 hal. Selalu diperuntukkan untuk yang lain. Ada gak amal soleh bukan untuk yang lain? Kalau untuk sendiri amal soleh bukan. Selalu untuk yang lain. Dan yang kedua, sifat dari amal soleh itu membuat jalan keluar. Yang namanya amal soleh itu, ini kan teknologi. Jadi ngalah orang semangat kulantaran amal soleh itu dipahami nak ya. Didinya geus amal soleh poe ieu geus tadi 10.000 kena kenceleng. Kalau kembali ke yang tadi, bukannya tidak bermanfaat. Apakah dengan 10.000 itu kalau 10.000 unggul ya, solusi apa yang bisa kita selesaikan? Nah di situ. Sementara amal soleh itu 2 karakteristiknya, didedikasikan untuk yang lain. Yang kedua, selalu memberikan solusi. Amal soleh itu. Jadi orang yang beramal soleh itu adalah mereka yang ini berpikir terus di situ. Itu amal soleh. Makanya saya katakan teknologi itu amal soleh. Sehingga bukan Kiai MZ ya, itu siapa yang malu ini?
Oh ini Ustadz Abu Bakar Bashir, udah keluar ya dari situnya. Beliau kan sering tuh ke Australia dulu. Oh Abu Bakar Bashir itu. Saya dengar tapi gak pernah ketemu saya. Beliau seneng tuh kayaknya di Australia. Pagi jalan-jalan, sehat. Maka beliau mengatakan begini, Australia itu negara Islam. Minus syahadat. Kata beliau, Indonesia itu negara Islam. Tapi modalnya syahadat wungkul. Di situ. Jadi engkete meureun di surga teh rek orang Australia, rek orang Indonesia teu arasup-asup ngadepan lincar wungkul. Yang situ dia itu tapi minus syahadat, anu di dia modalna syahadat wungkul. Situ. Nah, padahal Islam itu hadirkan rahmatan lil alamin, memberikan jalan keluar dari itu amal soleh ya. Nah itu qalbu pada sisi rasio. Yang kedua, manusia yang akan berhenti sebagai manusia itu adalah yang memiliki telinga tapi tidak berfungsi, memiliki mata juga tidak berfungsi. Kata Allah, ulaika kalan'am. Mereka itu seperti binatang. Itu tasbih ya. Tasbih di situ. Dan tidak disebut adatus tasbihnya ada, kayak itu tasbih mursal kayaknya di situ ya, di situ. Jadi kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ruang tasawur, ruang imajinasi. Jadi seperti binatang itu luas sekali. Karena kalau dulu saya belajar begini, itu momennya saya yang ingat tuh contohnya. Al ilmu nurun ya, al ilmu kan nuri fil hidayah, begitu ya. Ilmu itu seperti cahaya dalam hal memberi petunjuknya. Tasawur kita terbatas. Itu bukan gaya bahasa tingkat tinggi. Kalau gaya bahasa tingkat tingginya hilangkan adatut tasbihnya, musabah juga hilangkan menjadi al ilmu nurun. Di situ luas sekali. Nah sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika, manusia yang seperti itu hanya dengan tidak memfungsikan tiga elemen vital, qalbu, telinga, mata, itu tiganya tidak berfungsi, kal an'am, seperti binatang. Allah tidak menjelaskan, silahkan kalian tuh bertasawur situ. Nah kata Profesor Syed Hussein Nasr, dia menerjemahkannya, mereka sudah berhenti sebagai manusia. Jadi itu, karena manusia itu kekuatannya terletak pada fungsi tiga elemen yang vital itu. Kalau itu sudah tidak berfungsi, ya dia bukan manusia lagi. Tidak memiliki kolbu, kemudian matanya juga tidak digunakan untuk melakukan observasi dalam artian yang luas. Kemudian telinganya tidak digunakan juga untuk menerima informasi-informasi yang benar. Ulaika kalan'am, dia sudah berhenti sebagai manusia di situ. Nah, Bapak-bapak, terakhir ya, tadi saya katakan matahari tidak akan pernah berhenti sebagai mataharinya manusia. Di situ. Jadi bagaimana agar kita ini dapat mencapai kemuliaan, bukan dengan mengandalkan kepada unsur-unsur fisik. Jadi manusia yang katakanlah sebut sebagai insan kamil, manusia yang paripurna adalah mereka yang mengoptimalkan sifat-sifat ilahiyah yang ada di dalam dirinya. Itulah. Karena fisiknya akan menurun. Umpamanya tadi saya katakan Allah memberi ilmu kepada kita. Kalau Allah itu alimun, maha mengetahui, kita diberi pengetahuan. Nah manusia akan tinggi derajatnya dengan ilmunya. Itu sudah jelas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sekarang terbukti secara empiris, bangsa-bangsa yang menempatkan ilmu sebagai medium utama di dalam kehidupan berbangsa ini menjadi bangsa yang maju. Penguasaan iptek dulu Pak Habibie menambahkan jadi imtak ya, dulu ditambah takwa. ID orang manuk mikir dibayarnya seletik. Lamun hayang dibayar gede orang ulah make otak.
Ustadz eta teh ngajar teh nu hese teh lain ngajarna tuh guru itu. Persiapannya. Tanya nih ke ustad-ustad. Ya, persiapannya. Itu kita harus baca. Apalagi saya pernah ngajar dari tahdiri, tajiziyah, sanawiyah, saya mualimin dulu. Saya ngajar dari tadi sejak tahun 79. Ini belum pada lahir, Ustaz. Belum lahir ya? Belum lahir. Saya sudah mengajar situ. Maca. Sana dan ngajarna teh ada biat gitu ya. Seperti al-adibu mahbubun yang itu. Maca aku udah jelaskan. Apalagi sekarang. Sekarang itu kalau dosen tidak cepat akses terhadap informasi dan memiliki ketajaman analisis, sengserikan itu mahasiswa. Sekarang itu. Apa sih yang tidak ada di Google? Semua artikel gratis, bahkan orang Indonesia itu karena kita bisa menjebol pertahanan di situ, ada jutaan buku. Kalau dibuka itu di Eropa nggak bisa, tapi begitu turun di Soekarno Hatta keluar tuh bukunya. Ya. Jadi kalau saya membuka buku itu dengan uang 1 juta, saya bisa mengkopi seperti buku aslinya menjadi 10 jilid. Kalau beli satunya aja 2 juta itu buku itu. Gilanya teh, bogana teh Rusia. Rusia itu Pilpres Amerika aja bisa dijebol, apalagi ini. Ya. Sekarang artikel, kan rata-rata artikel jurnal internasional itu beli $35 satu. Itu mah dibawa sekarang mah situ. Ya, tapi gak akan saya praktekkan, saya sebut aja. Apa yang namanya Sayhab. Jadi masuk ke artikel ini, ada DOI-nya tuh. DOI, so DOI. Kopikan itu, masukin ke Sayhab, keluar. Jadi namun melima 10 artikel teh $350, gratis. Itu sahar dosana ya. Tapi cek orang teh untung ya lamun bawa orang Rusia kumaha. Kita dosa teh tak, kita teruskeun nya ka Ustad. Gitu. Iya. Ya, di situ. Pokoknya luar biasa sekarang dengan informasinya seperti itu. Nah, tadi pengetahuan. Justru di kita masuk ayeuna anu cicirihilan itu bisa dibayar 1 kali tampil 40 juta. Nu seserian. Tapi nu serius. Aya guru honorer dibayar 300.000. Di situ. Ustad oge aya, tapi ustad mah bager teh abios nanda abdi mah milarian berkah we. Milarian berkah, tapi berkah oge ada ustad. Putra-putrina karulian lu kati mana dibayarna maksudnya. Ya, mungkin itu kali ya di situ. Tapi sekarang negara yang menjadikan ilmu itu di atas itu maju. Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Nah, jadi manusia kalau ingin maju, optimalkan sifat-sifat ilahiyahnya. Contohnya ilmu. Allah menurunkan sifat kasih sayang dari kita. Optimalkanlah kita menebar kasih sayang kepada yang lain. Insya Allah kita akan tinggi sebagai derajat manusia di situ. Kita juga diberi pendengaran. Dengarkanlah penderitaan orang. Dengarkanlah informasi yang benar di situ. Maka kita akan sempurna sebagai manusia. Nah, jadi kesimpulannya adalah manusia menurut Al-Quran dilihat dari segi penciptaan, manusia itu adalah makhluk yang bidimensional, tapi dimensi fisikal yang terbentuk dari bahan baku yang rendah itu bukan aspek yang menjadikan manusia mulia. Kemuliaan manusia itu apabila didasarkan kepada dimensi-dimensi yang berbasis dari sifat-sifat ilahiyah. Itulah yang di situ. Tadi saya mencontohkan contohnya ilmu. Optimalkanlah, Allah memberikan ilmu. Teu aya kebawa manu pinter nepi ka ena ge anger. Di tadi naon namina teh si hidungna teh di naonnya bahasa Sunda teh? Tenok ya, tenok. Maka istilahnya sekaya kerbau dicucuk hidung. Lamun dia geus di kieu nu moal budak angon anu dibulucun oge pilu we. Udang meskipun mau gede disebutnya lamun nu boros otak udang. Padahal mahal tuh loh di situ.
Itulah, nah itulah yang membedakannya manusia dan situ. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu sudah pas sekali jam 6 ya. Mudah-mudahan kita semua dapat menggapai kemuliaan sebagai manusia dengan mengoptimalkan sifat-sifat ilahiyah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita harus mengenali sifat-sifat Allah, pasti akan mengenali kelebihan kita sebagai manusia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.